Hai, selamat datang di podcast ini dan makasih banget kamu udah dengerin. Jujur ya, sebenarnya episode ini adalah bagian dari tugas kuliahku. Tapi tenang, walaupun ini tugas, aku bener-bener pengen ngobrolin topik ini dengan sepenuh hati. Karena menurutku penting banget dan deket banget sama kehidupan kita semua. Kita bakal bahas soal konseling keluarga. Mungkin kedengarannya serius, tapi tenang. Kita bakal ngobrol santai aja kayak lagi cerita bareng teman. Soalnya aku yakin sebagian dari kita pernah ngerasain suasana di rumah yang tegang, komunikasi yang mandek, atau hubungan yang makin menjauh tanpa kita tahu kenapa. Hari ini aku pengen ajak kamu ngobrol soal sesuatu yang deket banget sama kehidupan kita, yaitu keluarga. Iya, keluarga. Tempat pertama kita tumbuh, belajar, dan jadi diri sendiri. Tapi pernah gak sih kamu ngerasa kalau justru di rumah, kamu malah ngerasa capek secara emosional? Suasana yang tegang, komunikasi yang mandek, salah paham yang terus berulang, kayak ada jarak, padahal satu atap. Nah, sebenarnya hal kayak gini tuh wajar kok. Setiap keluarga pasti pernah ngalamin masa-masa sulit. Tapi yang penting adalah gimana cara kita nyikapinya. Salah satu caranya adalah lewat konseling keluarga. Sekilas mungkin konseling kedengarannya kayak sesuatu yang berat atau serius banget. Padahal enggak juga loh. Konseling keluarga itu pada dasarnya cuman tempat aman, di mana anggota keluarga bisa saling ngobrol, saling dengerin, dan dibantu oleh konselor yang netral. Bukan buat nyalahin siapapun, tapi buat bantu semua pihak bisa ngerti dan dimengerti. Kadang kita tuh ngerasa, ini mah masalah kecil bisa diselesaikan sendiri. Tapi nyatanya masalah yang gak diselesaikan bisa jadi tumpukan emosi yang akhirnya meledak. Misalnya anak ngerasa gak dimengerti orang tuanya, atau pasangan yang makin hari makin dingin hubungannya karena komunikasi yang gak lancar. Lama-lama jadi jauh, padahal awalnya cuma butuh didengerin. Lewat konseling, kita bisa belajar banyak hal, mulai dari cara komunikasi yang sehat, cara ngelola emosi, sampai gimana cara menyampaikan pendapat tanpa menyakiti. Dan yang paling keren, kita bisa pelan-pelan bangun ulang hubungan yang tadinya retak menjadi lebih kuat. Bukan berarti semua langsung selesai dalam satu sesi ya. Tapi dengan konsistensi dan niat baik, hal-hal yang dulu terasa berat bisa jadi lebih ringan. Konseling keluarga itu bisa untuk siapa aja, buat pasangan suami istri yang mulai sering berdebat, buat orang tua dan anak yang sering miskomunikasi, bahkan buat keluarga besar yang punya masalah antar anggota. Karena intinya, semua orang di keluarga punya hak buat ngerasa didengar dan dipahami. Dan kamu tahu, gak perlu nunggu masalahnya besar dulu buat datang ke konselor. Kadang justru lebih baik datang pas mulai kerasa gak nyaman, supaya gak makin parah. Itu bukan tanda kamu gagal jaga keluarga, tapi tanda kamu cukup berani buat bilang, aku sayang mereka, dan aku pengen hubungan ini jadi lebih baik. Jadi, buat kamu yang lagi ngerasa capek sama hubungan di rumah, atau ngerasa gak ngerti harus mulai dari mana, it's okay, kamu gak sendirian. Dan kamu gak harus kuat terus-terusan. Minta bantuan itu bukan kelemahan, tapi salah satu bentuk cinta buat diri sendiri dan buat orang-orang yang kamu sayang. Nah, itu tadi obrolan kita tentang konseling keluarga. Semoga bisa jadi bahan renungan atau bahkan jadi langkah awal buat kamu dan keluargamu saling memahami lebih baik. Dan ya, seperti yang aku bilang di awal, podcast ini sebenarnya adalah bagian dari tugas kuliahku. Tapi jujur, ngerjain tugas ini bikin aku jadi mikir lebih dalam soal pentingnya komunikasi di keluarga. Kadang kita lupa bahwa rumah bukan cuma tempat tinggal, tapi juga tempat hati kita pulang. Makasih banget udah dengerin podcast ini sampai akhir. Semoga ada hal yang bisa kamu ambil dari sini walaupun cuma sedikit. Jangan lupa jaga hubungan baik sama orang-orang tersayang ya. Karena keluarga yang sehat itu pondasi hidup yang damai. Sampai ketemu di obrolan selanjutnya. Dan semoga harimu menyenangkan. Assalamualaikum.